Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa dampak negatif dari sifat optimis jika kita berlebihan memiliki sifat optimis. Yang pertama yaitu selalu mengambil keputusan yang buruk. Menurut ia, keputusan itu sangat baik karena kepercayaan dirinya yang sangat berlebihan. Yang kedua yaitu tidak memiliki kenyataan seutuhnya. Yang ketiga yaitu mengabaikan resiko yang akan dihadapi karena kepercayaan dirinya yang sangat tinggi, ia tidak melihat apa yang akan ia dampak atau yang ia akan dapatkan dari perlakuannya tersebut. Yang terakhir yaitu ia akan menyia-nyiakan waktunya dengan karena ia memiliki percaya diri yang sangat tinggi, dia akan menyepelekan waktu bahwa ia bisa. Sebuah perusahaan sepatu ingin membuka cabang di suatu kota dan mengutus 2 orang pegawainya untuk menilai prospek dari kota itu. Keduanya berangkat bersama-sama. Setibanya di sana, mereka berpencar untuk melihat-lihat keadaan kota itu. Setelah mengamati kondisi kota selama 3 hari, mereka pulang untuk melaporkan situasi di sana kepada pimpinan perusahaan. Pegawai A berkata, "Sepertinya sia-sia jika kita membuka cabang di kota itu. Bahkan kita berpotensi mendapatkan kerugian yang sangat besar." Pegawai B berkata dengan mata yang berbinar, "Tapi menurut saya kita akan untung besar, Pak. Ini pasar yang sangat bagus. Kita harus segera membuka cabang di sana sebelum keduluan oleh perusahaan lain." Sang pimpinan pun bertanya, "Apa alasan kalian berpendapat begitu? Coba jelaskan kepada saya." "Sepatu kita tidak akan laku di sana, Pak, karena tidak ada satupun orang di kota itu yang memakai sepatu. Kalau tidak ada yang memakai sepatu, lalu siapa yang akan membeli sepatu? Lebih baik membuka toko di tempat lain saja, Pak." Pegawai A menjelaskan, "Justru itu, saya yakin kita harus membuka cabang di sana. Bayangkan berapa banyak calon pembeli sepatu kita. Satu kota, dan belum ada satupun toko sepatu di kota tersebut. Ini peluang yang sangat bagus, Pak," kata si pegawai B. 2 hari kemudian, pegawai B dipanggil kembali oleh pemimpin perusahaan dan ditugaskan untuk membuka toko di kota baru tersebut dan menjadi kepala cabang di sana. Toko tersebut berkembang dengan sangat pesat dan terus maju setiap tahunnya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Yang pertama, optimisme membuat kita mampu melihat peluang dan memiliki ide untuk mewujudkannya. Yang kedua, sikap optimis membawa terobosan dalam hidup kita, memampukan kita untuk melampaui keterbatasan kita. Yang ketiga, sikap optimis akan membawa kita menjadi pribadi yang selalu membawa solusi dimanapun kita berada. Yang keempat, orang yang optimis akan selalu berdaya guna. Dan yang kelima, apapun yang dikerjakan oleh orang yang optimis pasti berhasil. Cahaya lampu, pesawat terbang, telepon genggam adalah beberapa wujud nyata hasil karya dari orang-orang yang terus membangun optimisme di dalam hidupnya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya sanggup kita lakukan jika kita terus pesimis. Karena pesimisme hanya akan mengkerdilkan kita, namun optimisme akan menjadikan kita orang yang besar. Orang yang pesimis hanya akan menjadi pengikut sejarah, namun orang optimis akan bangkit menjadi orang-orang yang menciptakan sejarah. Dan adapun manfaat-manfaat dari akhlak terpuji yaitu fastabaqul khairat. Fastabaqul khairat itu adalah sesuatu konsep yang menghendaki segenap umat Islam segera melakukan aksi kebaikan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang lain juga melakukan, maka berusahalah untuk melakukan dengan kualitas terbaik dan terus-menerus. Dalam Islam dikenal istilah terus-menerus alias ajeg meski sedikit. Secara operasional tentu fastabaqul khairat butuh yang namanya perencanaan atau mudahnya adalah melaksanakan dari konsep, planning, organizer, actuating, and controlling sehingga waktu
tidak ada yang terbuang percuma. Energi tersalurkan pada peningkatan mutu diri secara keseluruhan dan selamat dari bisikan setan yang merugikan. Itulah beberapa keuntungan dari Fastabiqul Khairat. Yang pertama yaitu tidak ada waktu yang terbuang percuma. Yang kedua yaitu energi tersalurkan pada peningkatan mutu diri secara keseluruhan. Fastabiqul Khairat akan menyelamatkan hidup kita pada penyalahgunaan energi. Semua terhalang pada amalan-amalan yang Allah ridhokan. Dan yang ketiga yaitu selalu selamat dari bisikan setan yang merugikan. Pada dasarnya manusia diciptakan dengan fitnah bekerja. Ketika akal, hati, dan motorik manusia tidak bekerja melakukan kebaikan yang Allah ridhoi, maka semua komponen-komponen penting dalam jiwa raga manusia itu tetap akan bekerja, tetapi boleh juga menyimpang dari keseharusannya. Nah, dari perilaku terpuji selanjutnya yaitu dari optimis. Jika kita menggunakan optimis dengan baik, kita akan mendapatkan manfaatnya, yaitu bekerja pintar, mampu mengelola stres, selalu menjadi pendorong orang, dan membuat lebih sehat lagi pada diri sendiri, lebih tahan banting. Nah, dari pemaparan saya mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Selanjutnya, jenis-jenis inovasi. Oke, kita mulai ya. Wirausaha yang kreatif adalah wirausaha yang cepat menangkap peluang yang muncul dari suatu kondisi lingkungan di sekitarnya, yang tidak pernah melewatkan waktunya dengan sia-sia. Orang yang kreatif akan memandang barang yang oleh kebanyakan orang dianggap tidak berguna menjadi sangat berguna dan mempunyai nilai jual. Salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuannya dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu, sedangkan orang yang kreatif adalah mereka yang memiliki daya cipta. Berdasarkan penelitian, kreativitas dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Menciptakan atau to create adalah proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kedua, memodifikasikan atau to modify, yaitu memodifikasi sesuatu berupa mencari, membentuk fungsi-fungsi baru, atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Ketiga, mengkombinasikan atau to combine, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Dengan bermodalkan kreativitas, maka seorang wirausaha harus bisa berpikir bagaimana memanfaatkan peluang usaha di sekitarnya secara kreatif, yaitu dengan cara 1. Memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Misalnya, memanfaatkan kain perca, sedotan, stik es krim menjadi produk yang mempunyai nilai jual. 2. Memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Misalnya, memanfaatkan akar pohon, tanah liat menjadi suatu kerajinan. Ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Misalnya, di saat musim hujan dengan menjual payung dan jas hujan. Sedangkan di saat musim panas bisa menjual masker muka. Keempat, memanfaatkan segala sesuatu yang dapat memberikan peluang usaha. Selain memanfaatkan peluang usaha secara kreatif, kita akan membahas pengertian inovasi. Menurut Stephen Robbins, inovasi adalah sebuah ide atau gagasan yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Adapun ciri-ciri inovasi diantaranya adalah 1. Memiliki kekhasan atau khusus.
Artinya, suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Artinya, suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas. Ketiga, dilaksanakan melalui program yang terencana. Artinya, bahwa suatu inovasi dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. Keempat, memiliki tujuan. Artinya, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk strategi untuk mencapai tujuan. Selain mempunyai ciri-ciri, inovasi dibagi menjadi beberapa jenis. Menurut Kuratko, inovasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Invensi atau penemuan baru, yaitu kreasi suatu produk, barang atau jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Contoh, penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara. Telepon oleh Alexander Graham Bell. Kedua, ekstensi atau pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya, yaitu pengembangan suatu produk, barang atau jasa, atau pemanfaatan baru dan penerapan lain pada produk, barang atau jasa, atau proses yang telah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada. Misalnya, pengembangan MACD oleh Ray Kroc. Ketiga, duplikasi atau penggandaan atau memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal, yaitu peniruan suatu produk, barang atau jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata meniru, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Misalnya, duplikasi perawatan gigi oleh Dentalen. Keempat, sintesis, penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru, yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara yang baru. Misalnya, sintesis pada arloji oleh Casio. Nah, itulah materi yang kita bahas kali ini. Dengan memahami dan mempraktekkan materi tersebut, maka diharapkan seorang wirausaha mampu memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif, sehingga usahanya terus berinovasi dan mampu bertahan dalam persaingan bisnis. Oke, sampai di sini materi kita. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.